Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustafa Hussein Ritonga beserta rekan saya Muhammad Andika ingin menjelaskan terkait beberapa subjudul tentang materi perkembangan kurikulum. Adapun pertama yaitu peran guru dalam kurikulum. Yang kedua, peran kepala sekolah dalam perkembangan kurikulum PAI. Yang ketiga, landasan pengembangan kurikulum. Yang keempat, menjelaskan perkembangan kurikulum di pesantren, sekolah, madrasah yang ada di Indonesia. Yang kelima, komponen-komponen dan model perkembangan kurikulum. Dan yang terakhir, macam-macam konsep kurikulum. Oke, adapun yang pertama, bagaimana peran guru dalam kurikulum? Peran guru dalam kurikulum sangatlah penting. Karena apa? Sebagai pendidik, guru bertanggung jawab untuk mengajar dan membimbing siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan dalam kurikulum. Adapun beberapa peran penting guru dalam kurikulum: yang pertama, mendesain pembelajaran. Guru berperan dalam merancang rencana pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum. Mereka menentukan tujuan pembelajaran, memilih metode pengajaran yang efektif, dan menyesuaikan materi pembelajaran dengan kebutuhan siswa. Yang kedua, mengajar dan membimbing. Guru bertugas untuk menyampaikan materi pembelajaran kepada siswa dengan cara yang mudah dipahami. Mereka menggunakan berbagai strategi pengajaran seperti diskusi, ceramah, ataupun kegiatan praktik untuk membantu siswa dalam memahami konsep-konsep yang diajarkan. Selain itu, guru memberikan bimbingan dan dukungan kepada siswa dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, mengevaluasi kemajuan siswa. Guru melakukan penilaian terhadap kemajuan siswa. Mereka menggunakan berbagai metode evaluasi seperti ujian, proyek untuk mengukur pemahaman dan penyampaian siswa terhadap materi pembelajaran. Evaluasi membantu guru dalam menilai efektivitas pengajaran mereka dan memberikan umpan balik kepada siswa untuk perbaikan yang lebih baik lagi. Dan yang keempat, pengembangan keterampilan hidup. Selain mengajar materi akademik, guru juga memiliki peran penting dalam mengembangkan keterampilan hidup siswa. Mereka membantu siswa mengembangkan keterampilan sosial, keterampilan berpikir kritis, keterampilan komunikasi, dan keterampilan lainnya yang akan berguna dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, menjadi teladan. Guru berperan sebagai teladan bagi siswanya. Mereka mengajarkan nilai-nilai positif, etika, dan sikap yang baik kepada siswa. Itulah beberapa peran penting guru dalam kurikulum. Mereka memiliki tanggung jawab besar dalam membantu siswa mencapai potensi terbaik mereka dalam pembelajaran. Seperti itu. Oke, tadi sudah dijelaskan tentang peran guru dalam kurikulum. Selanjutnya yaitu peran kepala sekolah dalam pengembangan kurikulum PAI. Peran kepala sekolah dalam pengembangan kurikulum PAI sangat penting. Adapun beberapa peran kepala sekolah dalam pengembangan kurikulum. Yang pertama, mengarahkan pengembangan kurikulum. Kepala sekolah memiliki peran penting dalam mengarahkan dan mengawasi perkembangan kurikulum PAI di sekolah. Mereka memastikan bahwa kurikulum tersebut sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah dan juga memperhatikan kebutuhan dan karakteristik siswa di sekolah tersebut. Yang kedua, menyusun rencana pelaksanaan. Kepala sekolah bertanggung jawab untuk menyusun rencana pelaksanaan kurikulum PAI di sekolah. Mereka bekerja sama dengan guru PAI
dalam menentukan strategi pengajaran, sumber belajar, metode evaluasi yang sesuai dengan tujuan pembelajaran PAI. Yang ketiga, mendorong pelatihan dan pengembangan guru. Kepala sekolah berperan dalam mendorong pelatihan dan pengembangan guru PAI. Mereka dapat mengidentifikasi kebutuhan pengembangan profesional guru PAI dan menyediakan kesempatan bagi mereka untuk mengikuti pelatihan, seminar, ataupun workshop yang relevan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi guru PAI dalam mengajar dan membimbing siswa. Yang keempat, menjaga kualitas pengajar. Kepala sekolah memiliki tanggung jawab untuk memastikan kualitas pengajaran PAI di sekolah. Mereka melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pengajaran guru PAI, memberikan umpan balik konstruktif dan memberikan dukungan yang diperlukan agar guru dapat meningkatkan kualitas pengajar mereka. Adapun yang kelima, yang terakhir, membangun kolaborasi dengan pihak eksternal. Kepala sekolah juga berperan dalam membangun kolaborasi dengan pihak eksternal seperti lembaga agama, komunitas, atau organisasi terkait PAI. Hal ini dapat membantu dalam pengembangan kurikulum PAI, pengadaan sumber belajar yang berkualitas, serta penyelenggaraan kegiatan ekstrakurikuler yang mendukung pembelajaran PAI. Melalui peran sekolah yang aktif dan proaktif, pengembangan kurikulum PAI dapat dilakukan dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan siswa yang ada di sekolah. Seperti itu. Nah, akan dilanjut yang ketiga. Oke, kita lanjut prinsip-prinsip yang menjadi acuan dalam merancang dan mengembangkan kurikulum. Adapun beberapa landasan pengembangan kurikulum yang digunakan: pertama, landasan filsafat pendidikan. Landasan ini melibatkan pemahaman tentang tujuan pendidikan, pandangan tentang manusia dan masyarakat, serta nilai-nilai yang diinginkan ditanamkan melalui pendidikan. Yang kedua, landasan psikologi pendidikan. Landasan ini berhubungan dengan pemahaman tentang perkembangan dan pembelajaran siswa, pengetahuan tentang teori, perkembangan kognitif, emosional, dan sosial siswa dapat membantu dalam merancang kurikulum yang sesuai dengan tingkat perkembangan dan kebutuhan siswa. Yang ketiga, landasan sosiologi pendidikan. Landasan ini melibatkan pemahaman tentang masyarakat, budaya, dan konteks sosial di mana pendidikan berlangsung. Kurikulum perlu mempertimbangkan nilai-nilai norma dan kebutuhan masyarakat agar relevan dan dapat membantu siswa dalam menghadapi tantangan dalam kehidupan nyata. Yang keempat, landasan teknologi pendidikan. Landasan ini berkaitan dengan penggunaan teknologi dalam pendidikan. Dalam pengembangan kurikulum perlu dipertimbangkan sebagai alat bantu pembelajaran yang dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu landasan hukum pendidikan. Landasan ini melibatkan pemahaman tentang peraturan dan kebijakan pendidikan yang berlaku di suatu negara atau daerah. Kurikulum perlu mematuhi peraturan dan kebijakan tersebut serta memperhatikan standar kompetensi yang ditetapkan oleh pemerintah. Adapun yang selanjutnya yaitu landasan kebutuhan dan aspirasi siswa. Landasan ini berfokus pada kebutuhan dan aspirasi siswa dalam pembelajaran kurikulum. Perlu memperhatikan minat, bakat, dan kebutuhan siswa agar dapat memberikan pengalaman pelajaran yang bermakna dan relevan bagi mereka. Dan yang keenam, landasan evaluasi dan penilaian. Landasan ini berkaitan dengan penilaian terhadap pencapaian siswa dalam kurikulum ini. Kurikulum ini memperhatikan metode evaluasi yang sesuai untuk mengukur kemajuan siswa dan memberikan umpan balik yang kondusif dalam perkembangan kurikulum. Landasan-landasan ini dapat saling terkait dan saling mempengaruhi. Masing-masing landasan memiliki peran penting dalam merancang kurikulum yang efektif dan relevan. Itulah 3 materi yang sudah disampaikan. Insya Allah akan dilanjut oleh teman saya Muhammad Andika. Terima kasih. Oke, baik, saya di sini akan melanjutkan materi yang keempat,
yakni tentang perkembangan kurikulum pesantren, sekolah, dan madrasah yang ada di Indonesia. Yang pertama yakni kurikulum di pesantren. Kurikulum pesantren ini memiliki dua materi. Yang pertama yakni kurikulum tradisional. Apa sih itu kurikulum tradisional? Sebagian besar pesantren masih mengikuti kurikulum tradisional yang berfokus pada pembelajaran agama Islam. Santri diajarkan untuk memahami Al-Quran, hadis, fikih, dan tafsir, dan ilmu agama lainnya. Pembelajaran biasanya dilakukan dengan metode tradisional seperti penghafalan, penjelasan kitab-kitab kuning, dan sorogan. Lalu yang kedua di masih kurikulum pesantren, yakni ada yang namanya modernisasi kurikulum. Namun beberapa pesantren telah memulai memodernisasi kurikulum mereka dengan menambahkan mata pelajaran umum seperti matematika, bahasa Indonesia, dan ilmu pengetahuan alam. Hal ini dilakukan untuk memberikan pengetahuan yang lebih luas kepada santri dan mempersiapkan mereka untuk beradaptasi dengan perubahan zaman. Lalu yang ketiga, kurikulum pesantren yang ketiga yakni kurikulum berbasis keterampilan. Seiring dengan perkembangan dunia industri dan pertanian, beberapa pesantren juga telah mengembangkan kurikulumnya yang lebih berbasis keterampilan. Mereka menawarkan program-program seperti pertanian, tata boga, kerajinan tangan, dan keterampilan lainnya untuk memberikan keahlian praktis kepada santri. Lalu kurikulum sekolah. Kurikulum sekolah dibagi beberapa bagian. Pertama ada kurikulum nasional. Kurikulum nasional sekolah di Indonesia umumnya mengikuti kurikulum 2013 yang kita sering kenal, yakni K13, yang diterapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kurikulum ini bertujuan untuk mengembangkan kompetensi siswa dalam berbagai bidang termasuk kognitif, afektif, dan psikomotorik. Lalu yang kedua masih kurikulum sekolah, pembaruan dan penyesuaian. Kurikulum 2013 telah mengalami beberapa pembaruan dan penyesuaian sejak diperkenalkan, termasuk penekanan dan pengembangan keterampilan abad ke-21 seperti keterampilan berpikir kritis, kolaborasi, komunikasi, dan kreativitas. Selain itu, juga ada penambahan materi pembelajaran yang relevan dengan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan. Lalu yang ketiga, madrasah. Kurikulum serupa dengan sekolah. Madrasah umumnya mengikuti kurikulum yang serupa dengan sekolah umum, yaitu kurikulum 2013. Namun, ada penekanan yang lebih besar pada pendidikan agama Islam. Materi seperti Al-Quran, fikih, akidah, dan hadis menjadi bagian penting dari kurikulum madrasah. Lalu yang kedua, kurikulum madrasah, pengembangan kurikulum Islami. Beberapa madrasah telah mengembangkan kurikulum Islami yang lebih komprehensif. Mereka mungkin menawarkan mata pelajaran tambahan seperti studi tafsir, sejarah Islam, filsafat Islam, dan bahasa Arab untuk memperdalam pemahaman siswa tentang agama Islam. Begitulah perkembangan kurikulum di pesantren, sekolah, dan madrasah Indonesia mencerminkan upaya untuk memenuhi kebutuhan pendidikan, mulai dari pemahaman agama yang mendalam hingga pengembangan keterampilan abad ke-21 yang diperlukan dalam era globalisasi dan teknologi.
saya akan membahas tentang komponen-komponen kurikulum. Yang pertama, ada yang namanya tujuan pendidikan, menyatakan apa yang ingin dicapai melalui kurikulum, baik hal pengetahuan, keterampilan, maupun sikap. Lalu yang kedua, isi kurikulum. Apa sih itu isi kurikulum? Materi pembelajaran yang akan diajarkan kepada siswa. Lalu yang ketiga, metode pengajaran, pendekatan dan teknik yang digunakan dalam proses pembelajaran. Lalu yang keempat, evaluasi, proses penilaian terhadap pencapaian tujuan pembelajaran oleh siswa. Lalu yang kelima, sumber belajar, bahan-bahan, alat, dan sumber daya yang dilakukan dalam pembelajaran. Lalu yang keenam, lingkungan pembelajaran, faktor-faktor fisik dan non-fisik mempengaruhi proses pembelajaran. Lalu yang terakhir, yakni yang ketujuh, pengorganisasian dan pengelolaan, tata kelola kurikulum, serta pengaturan administratif dan logistik yang diperlukan. Lalu model pengembangan kurikulum. Yang pertama ada namanya model linier. Pengembangan kurikulum dimulai dari tingkat pusat, pemerintah atau badan pengatur, dan diterapkan secara langsung ke tingkat sekolah. Lalu yang kedua, model interaktif, melibatkan partisipasi guru, siswa, dan stakeholder lainnya dalam merancang kurikulum. Lalu yang ketiga, model berbasis kompetensi, fokus pada pengembangan kompetensi yang dibutuhkan oleh siswa dalam dunia kerja atau kehidupan sehari-hari. Lalu yang keempat, model tematik atau terpadu. Apa sih itu model tematik atau terpadu? Mengintegrasikan beberapa mata pelajaran dalam satu tema atau proyek pembelajaran. Lalu yang kelima, model pembelajaran berbasis proyek. Siswa belajar melalui pengerjaan proyek-proyek yang menuntut penerapan pengetahuan dan keterampilan secara praktis. Lalu selanjutnya, macam-macam konsep kurikulum. Yang pertama ada kurikulum tradisional, berfokus pada pengetahuan akademis, pembelajaran disiplin ilmu secara terpisah. Selanjutnya yang kedua, kurikulum berbasis kompetensi, menekankan pengembangan kompetensi yang dibutuhkan oleh siswa dalam kehidupan nyata. Lalu yang ketiga, kurikulum berbasis keterampilan, memiliki fokus pada pengembangan keterampilan praktis yang diperlukan di dunia kerja. Lalu yang keempat, kurikulum berbasis nilai. Yang dimaksud kurikulum berbasis nilai itu mengintegrasikan pembelajaran dengan nilai-nilai moral dan etika. Lalu yang keenam, yang kelima, kurikulum berbasis teknologi, mengintegrasikan teknologi dalam proses pembelajaran untuk mendukung pencapaian tujuan pembelajaran. Lalu yang keenam, kurikulum multikultural, mengakomodasi keberagaman budaya, agama, dan etnis dalam kurikulum. Lalu yang ketujuh, kurikulum berbasis masalah, mengajarkan siswa melalui pendekatan pemecahan masalah terhadap situasi dunia nyata.
Setiap konsep, model, dan komponen-komponen kurikulum memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Pemilihan yang tergantung pada konteks, kebutuhan, dan tujuan yang ingin dicapai. Akhir, terdapat berbagai macam konsep kurikulum yang digunakan dan merancang dan mengembangkan pendidikan. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ada kurikulum tradisional. Kurikulum tradisional merupakan pendekatan yang menekankan pada pembelajaran disiplin ilmu secara terpisah seperti matematika, bahasa, sains, dan lainnya. Yang kedua, kurikulum tradisional. Kurikulum tradisional biasanya didasarkan pada struktur kurikulum yang sudah ada sejak lama dan fokus pada transfer pengetahuan. Yang kedua, kurikulum berbasis kompetensi. Di kurikulum berbasis kompetensi ini ada dua bagian. Yang pertama ada mengutamakan pengembangan kompetensi atau kemampuan yang dibutuhkan oleh siswa untuk menghadapi kehidupan di masa depan. Lalu yang keduanya, kurikulum ini menekankan pada penugasan, penguasaan keterampilan, penguasaan pengetahuan, dan sikap yang relevan dengan kebutuhan individu dan masyarakat. Lalu yang ketiga, kurikulum berbasis keterampilan. Ada apa aja sih di dalam kurikulum berbasis keterampilan ini? Yang pertama, lebih menekankan pada perkembangan keterampilan praktis yang berguna dalam kehidupan sehari-hari di dunia kerja. Yang kedua, di kurikulum berbasis keterampilan ini ada yang namanya materi pembelajaran dirancang untuk memungkinkan siswa untuk menguasai keterampilan seperti komunikasi, pemecahan masalah, kreativitas, dan kolaborasi. Lalu yang keempat, kurikulum berbasis nilai. Mengintegrasikan pembelajaran dengan nilai-nilai moral, etika, dan keadilan. Tujuan utamanya adalah untuk membentuk karakter siswa dan membantu mereka mengembangkan kesadaran moral serta bertindak sesuai dengan nilai-nilai yang dijunjung tinggi. Lalu yang kelima, kurikulum berbasis teknologi. Mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pembelajaran. Tujuannya adalah untuk meningkatkan aksesibilitas, efektivitas, dan efisiensi pembelajaran serta mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan dunia digital.